Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Kata Al-Riz, channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi, edukasi, kajian-kajian Islam, dan menjawab berbagai macam syubhat yang terlontarkan kepada Islam. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan edukasi dan dampak positif kepada para penonton dan teman-teman. Dan doakan Al-Fakir, mudah-mudahan Al-Fakir bisa terus istiqomah memberikan edukasi-edukasi atau kajian-kajian dakwah seperti ini. Doakan juga mudah-mudahan ini bagian dari amal jariah Al-Fakir. Ya. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas satu tema di mana tema ini mungkin membuat umat Indonesia, tentunya umat Islam Indonesia ini kebingungan. Ya, karena kecintaan yang luar biasa kepada alim ulama, kecintaan kepada para habaib, ya. Di mana teman-teman sekalian, ada sekelompok orang yang mengklaim dirinya itu bisa membuktikan bahwa nasab Ba'alawi atau nasab dari silsilah Rasulullah di Indonesia itu batal. Ada sekelompok orang seperti itu. Ya, inisial saja IMAT CS. Ya, saya sampaikan seperti itu. Ya, gini teman-teman sekalian. Teman-teman tidak usah bingung. Teman-teman tidak usah mendadak benci kepada para habaib. Jangan seperti itu. Ya, kita harus punya pendirian seperti itu. Ya, saya di sini memberikan respon. Kalau teman-teman melihat video ini untuk membahas kitab sezaman atau yang lainnya, bukan, kita tidak membahas kitab sezaman, tapi bagaimana kita memiliki respon, kemudian kita memiliki tanggapan yang lebih, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan ini dengan jernih, ya, bagaimana kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain, sehingga kita bisa menempatkan posisi itu untuk apa sih? Untuk bagaimana kita menyelesaikannya secara bijak, ya. Begini teman-teman sekalian. Saya ketika belajar ilmu agama, ya, guru saya menyampaikan seperti ini. Ketika kita berada dalam kebingungan atau kita bingung terhadap para alim ulama atau kondisi Islam pada saat ini, ya karena banyak sekali fitnah-fitnah atau syubhat-syubhat yang terus terlontarkan kepada Islam, maka peganglah dua hal. Ya, carilah guru berdasarkan dua hal. Satu karena silsilah, karena nasabnya, kedua karena ilmunya. Kenapa kita akan bahas? Yang pertama karena nasabnya. Kenapa nasab? Karena ketika dia memiliki nasab yang terpandang teman-teman sekalian, dari silsilah diangkat terus tarik ke atas, itu sangat berpengaruh nasab itu. Kenapa? Karena orang-orang melihatnya orang ini berbeda. Ya, keturunan ini berbeda. Karena memiliki silsilah yang luar biasa atau terpandang karena nasabnya. Ya. Yang kedua teman-teman sekalian karena ilmunya. Kita ketahui sama-sama bahwa orang yang memiliki ilmu itu Allah angkat derajatnya. Ya, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu itu Allah angkat derajatnya. Allah akan memberikan tempat terbaik bagi orang-orang yang mencari ilmu. Ya, meskipun dia tidak memiliki silsilah yang istimewa. Jadi beliau atau alim ulama ini berasal dari orang-orang biasa saja. Ya. Jadi kita ambil dari dua hal ini. Nah, kondisi saat ini teman-teman sekalian, itu mereka berupaya untuk apa? Untuk membatalkan nasab atau silsilah dari ini, Ba'alawi. Ya. Padahal teman-teman sekalian, jika mau silakan saja. Ya, kami masyarakat biasa itu sangat menantikan seminar publik untuk membuktikan akan sesuatu hal seperti itu. Ya. Tapi apakah IMAT CS berani atau IMAT CS ini ingin melakukan uji tesisnya? Tidak teman-teman sekalian. Ya, ada yang mengatakan bahwa jika tesisnya IMAT CS ini adalah gagal, apakah dia sepakat dengan Ba'alawi? Tetap saja dia mengatakan tidak. Artinya dia memang sengaja untuk memecah belah umat dan tidak ingin ada perbaikan. Ya, memang ada unsur kebencian. Ya, jika orang cerdas, jika orang bijaksana, maka ketika dia tesisnya itu gagal, teman-teman sekalian, ya, kemudian tesisnya memang tidak layak, ya, atau diujinya tidak sah, ya, secara materi kemudian secara referensi tidak sah atau batal, ya, maka sebagai seorang bijak dan memiliki ilmu harus legowo dan menerima kekalahannya. Ya, itu kesatria sekali, itu luar biasa. Ya, jika posisi kami adalah tesis IMAT itu adalah benar, ya, maka dari kami tidak ada masalah. Karena apa? Jikapun nasab itu tidak berdasar atau tidak berlandaskan secara legalitasnya, secara realnya, itu tidak masalah.
Maka kami ambil poin yang kedua, yaitu kami mencintai para alim ulama, mencintai yang lain karena ilmunya. Tidak masalah bagi kami. Karena kami memandang teman-teman sekalian, semua yang ada di dunia ini itu hanya titipan. Ya, maka dari itu saja saya dari awal menyampaikan bahwa kita harus menilai ini dengan bijak. Ya, saya di sini untuk berupaya bagaimana kita respon ya, merespon sesuatu yang terjadi. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan membenci para habaib. Jangan gini teman-teman sekalian. Yang kita khawatirkan adalah begini. Apapun apapun yang kita putuskan di dunia pada saat ini itu akan mendapatkan konsekuensinya. Dan kita harus berani bertanggung jawab apa yang kita pilih. Ya, bukan hanya dari diri kita, ya. Kita berhadapan dengan Allah. Kita berhadapan dengan Rasulullah nanti ketika penghisapan. Ya, coba teman-teman sekalian, jika teman-teman sekalian ya, jika Ba'alawi itu benar dan teman-teman terkecoh dari IMAT CS, ya, dan ketika itu hari penghakiman, kemudian teman-teman merasa itu benar dan ternyata keyakinan teman-teman itu salah, apa yang kalian ucapkan di hadapan Allah? Coba, jika zuriat Rasulullah itu memang ada di Indonesia, semuanya benar, apa yang kalian sampaikan? Habib itu ada, terus apa yang kalian bisa sampaikan di hadapan Rasulullah? Yang kalian merasa bahwa kalian itu adalah umatnya. Apa yang perlu kalian sampaikan? Saya yakin tidak ada satu kata pun dan pasti akan ada kekecewaan di sana, penyesalan yang luar biasa. Ya, lalu kami, ya kita santai-santai aja kalau kami. Ya, kalaupun para habib itu memang ketika hari penghisapan itu tidak ada, ya santai-santai saja kami. Kami mencintai beliau-beliau karena ilmunya. Kami tidak kebencian atau ada apapun. Ya, jika itu benar zuriat Rasulullah, maka beruntunglah kami. Beruntunglah kami. Ya. Karena metode empiris itu banyak sekali teman-teman sekali. Ya, teman-teman bisa melihat di video konten kreator yang lain mengenai kitab sezaman atau yang lainnya. Di sini saya hanya untuk merespon. Bagaimana teman-teman bisa merespon dengan bijak akan kondisi hal ini? Tidak usah bingung teman-teman sekalian. Pilihannya dua. Carilah silsilahnya, dua carilah ilmunya. Ya, tidak usah bingung. Ya, adanya golongan imat CS ini biasa saja. Ya, biasa saja. Kita ikuti ulama yang lurus, alif ulama yang lurus. Ya, yang penting ketetapan kita kepada zuriat Rasulullah, kecintaan kita kepada para alim ulama, kecintaan kita pada para guru-guru kita itu harus tetap ada. Karena bagaimanapun juga mereka lah ya orang-orang yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang kita bisa mendengarkan kajian, mendengarkan siraman rohani, kemudian membuat hati kita lembut. Ya karena beliau-beliau itulah. Itu teman-teman sekalian. Maka tentukan posisi teman-teman sekalian. Jangan sampai menyesal ketika di hari penghisapan nanti, di hari penghakiman nanti, di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hakim, yang Maha Bijaksana, yang Maha memutuskan. Maka berhati-hatilah para orang-orang yang membuka ruang setan-setan untuk membenci para zuriat Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kami sangat senang jika uji tesis itu diberlakukan. Kami sangat senang sekali. Buktikan, harus legowo, harus lapang dada. Ya, jadi insya Allah teman-teman sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini hanya sebatas reaction atau respon dari apa yang terjadi agar umat Islam tidak mudah terpecah belah, agar pikiran kita terbuka, agar hati kita terbuka, sehingga kita bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan ini dengan secerdas-cerdasnya, dengan sebijak-bijaknya. Ya, insya Allah itu mudah-mudahan Allah membimbing kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.